Halo guys, selamat datang di Sikar. Bersama saya Billy Glenn di sini. Saya akan membahas manusia tercepat tanpa kaki, sekaligus sang pembunuh. Dia adalah Oscar Leonard Carl Pistorius. Dia lahir di Sandton, Afrika Selatan pada tanggal 22 November 1986. Dia adalah peraih 6 medali emas cabang lari di Paralympic Games. Ini adalah ajang pertandingan untuk orang-orang cacat. Kalau untuk orang normal itu seperti Olimpiade guys. Jadi dia lari menggunakan kaki palsu. Dia dilahirkan dengan kecacatan yang bernama fibular hemimelia. Ini adalah kondisi bayi yang saat dilahirkan tanpa kaki sama sekali atau kakinya pendek guys. Oleh karena itu, pada saat dia umur 11 bulan, Oscar harus diamputasi. Meskipun dengan kondisi seperti itu, dia bertemu dewasa dengan banyak memenangkan pertandingan di Paralympic Games. Sehingga Oscar ingin mencoba masuk di pertandingan dengan atlet normal pada umumnya. Tetapi hal ini ditentang oleh IAAF. Ini merupakan badan atletik dunia guys. Alasannya karena tidak adil dan akan banyak memberikan keuntungan untuk Oscar. Tetapi akhirnya Oscar memenangkan sengketa ini. Dan di tahun 2011, di pertandingan atletik dunia, Oscar menjadi orang cacat pertama di dunia yang memenangkan medali emas. Orang tuanya bernama Henke dan Sheila Pistorius. Mereka berasal dari provinsi Transvaal atau sekarang dikenal sebagai provinsi Gauteng. Oscar mempunyai kakak laki-laki dan juga adik perempuan. Dan Oscar berkata dia terinspirasi dari ibunya yang pantang menyerah. Namun sayang ibunya meninggal pada saat Oscar berumur 15 tahun. Dari kecil Oscar sudah aktif dalam berbagai hal olahraga seperti rugby, gulat, polo air, dan juga tenis. Tetapi Oscar mulai mengenal dunia lari itu pada tahun 2004. Dan dia mempunyai moto hidup guys. Motonya adalah, kamu tidak dimampukan oleh kekurangan yang kamu punya, tetapi kamu dimampukan oleh apa yang kamu punya. Dia pun memiliki buku autobiografi dengan judul Dream Runner yang diterbitkan di Italia pada tahun 2008 dan versi Inggrisnya dengan judul yang sama pada tahun 2009. Oscar juga banyak tampil di acara-acara TV seperti Dancing with the Star atau acara talk show seperti Tonight Show dan Larry King. Pada tahun 2009, dia pernah mengalami kecelakaan perahu di Sungai Vaal sehingga dia harus operasi hidung dan rahang. Banyak orang berpikir kalau dia tidak akan pulih, namun dia pulih guys. Bahkan pada tahun 2010, dia mengikuti pertandingan golf untuk charity di Abu Dhabi. Wah, dia benar-benar orang yang pantang menyerah dan juga penggila olahraga guys. Pada akhirnya, melalui seorang teman yang bernama Justin DeVaris, Oscar dikenalkan pada seorang wanita yang bernama Riva Steenkamp. Perkenalan ini terjadi pada tanggal 4 November 2012. Dan mereka bertemu untuk makan siang bersama dan mereka saling menyukainya. Dan selama 6 hari berturut-turut mereka bertemu secara intens dan mereka akhirnya berpacaran. Pada tanggal 14 Februari 2013, jadi ini setelah beberapa bulan mereka bersama, Oscar Pistorius menembak pacarnya Riva di rumahnya di Johannesburg. Oscar mengaku bahwa dia menyangka kalau Riva ini seorang pencuri yang masuk ke dalam rumahnya. Dan Oscar menembak Riva sebanyak 4 kali ketika Riva berada di kamar toilet yang terkunci. Kejadian naas ini tidak hanya mengejutkan di Afrika Selatan, bahkan di dunia. Kenapa? Karena Oscar dianggap sebagai pahlawan dan banyak menginspirasi dunia dengan keterbatasan dia menjadi juara di cabang atletik. Persidangannya dimulai pada tanggal 3 Maret 2014 di Pengadilan Tinggi Pretoria, Afrika Selatan. Dan pada tanggal 12 September 2014, Oscar akhirnya dinyatakan bersalah dan menerima hukuman 5 tahun penjara. Dan setelah
Oscar menjalani hukuman 1 tahun di dalam penjara, Oscar dinyatakan bebas bersyarat pada bulan Oktober 2015 dan menjadi tahanan rumah. Tetapi jaksa penuntut umum naik banding karena merasa hukumannya terlalu ringan atau kurang maksimal. Sehingga 2 bulan kemudian, Oscar dijatuhi hukuman atas pembunuhan berencana dan hukumannya menjadi 6 tahun penjara. Sehingga dia harus menjalani hukuman sampai tahun 2022. Sekarang kita akan melihat cerita ini dari beberapa sisi, guys. Pertama, kita akan melihat dari sisinya Oscar. Apa sih pembelaannya Oscar? Oscar berkata kalau dia akan makan malam bersama Riva dan juga temannya pada tanggal 13 Februari. Itu malam Valentine, guys. Namun Riva membatalkannya atau menolaknya karena Riva ingin berduaan saja di rumah. Dan juga Riva sudah memberikan hadiah Valentine kepada Oscar, tetapi Riva meminta untuk tidak membukanya pada malam itu. Meminta Oscar untuk membukanya keesokan harinya. Dan pada jam 10 malam, mereka berdua masuk ke dalam kamar dan Riva latihan yoga dan juga Oscar menonton TV. Oscar berkata bahwa tingkat kriminalitas di Afrika Selatan itu sangat tinggi. Oleh karena itu Oscar menyimpan sebuah pistol di bawah tempat tidurnya. Dan pada dini hari, Oscar terbangun untuk mengambil kipas angin dari balkon kamarnya untuk dimasukkan ke dalam. Pada saat itu Oscar mendengar suara orang ada di kamar mandi. Oscar menjadi sangat ketakutan. Dan Oscar pada saat itu tidak memakai kaki palsunya. Dan saking takutnya dia sampai tidak menyalakan lampu, guys. Lalu ia mengambil pistol di bawah tempat tidur. Dan Oscar berpikir Riva masih tertidur. Oscar yakin kalau ada orang yang masuk ke dalam toilet lewat jendela toilet. Lalu Oscar menembakkan beberapa kali ke arah toilet sambil memanggil Riva untuk menelepon polisi. Namun tidak terdengar jawaban dari Riva. Oscar balik lagi ke ranjang dan tidak menemukan Riva. Akhirnya dia balik lagi ke toilet sambil memanggil-manggil nama Riva. Oscar mencoba membuka pintunya, tetapi pintu toilet itu terkunci dari dalam. Terkunci dari dalam, guys. Sepertinya ada yang janggal ya. Dan saat itu jaksa penuntut umum merasa pintu terkunci dari dalam ini adalah sebuah kejanggalan. Masa cuman berdua di dalam rumah, tidak ada orang lain, subuh-subuh, Riva ke toilet harus mengunci pintu. Kelihatannya Riva ingin mencoba melindungi diri dari seseorang, guys. Masih menurut pengakuannya Oscar, karena pintu toiletnya terkunci, Oscar kembali ke kamar lalu pergi ke balkon dan meminta tolong kepada tetangga-tetangganya. Lalu ia masuk lagi ke dalam, memasang kaki palsunya, dan dia berlari lagi ke toilet tersebut dan mencoba menendang pintu tersebut. Jadi selama ini dia merangkak di dalam kegelapan. Lalu Oscar mengambil pemukul kriket dan membuka paksa pintu toilet tersebut. Dan ketika berhasil dibuka, Oscar menemukan Riva sudah berlumuran darah, tetapi dia masih hidup. Lalu Oscar menelepon security komplek dan memintanya untuk menelepon ambulan. Lalu Oscar membopong Riva ke bawah dan memberikan nafas bantuan. Tetapi Riva meninggal di dalam pelukannya Oscar. Dan Oscar berkata dia sangat mencintai Riva dan dia sangat terpukul atas kejadian ini. Sekarang kita melihat dari sisi keluarga dan teman-temannya Riva, guys. Menurut mereka pada awalnya Riva sangat senang berkenalan dengan Oscar karena Oscar adalah orang yang terkenal di Afrika Selatan. Tetapi makin mengenal Oscar, Oscar makin menakutkan. Dia sangat agresif, marah tanpa sebab, dan dia juga adalah seorang yang posesif. Hobi Oscar adalah menembak, dan bisa dikatakan Oscar adalah maniak pistol. Dan ini membuat keluarga Riva sangat khawatir. Dan ibunya Riva ini tidak pernah ketemu Oscar sampai di persidangan kematian putrinya. Menurut ibunya Riva, Oscar ini sangat mengontrol kehidupannya Riva. Dalam sehari, Oscar bisa menelepon, SMS berkali-kali. Dan juga sosial media Riva di-stalking oleh Oscar. Jadi Riva mau ngapain, berteman dengan siapa, akan dipantau terus oleh Oscar. Suatu hari Riva diajak oleh Oscar untuk tinggal bersama. Dan Riva menceritakan kepada ibunya. Ibunya berpesan kepada Riva di dalam menjalani hubungan, jangan terlalu cepat dan harus dipikirkan dengan matang-matang. Pernah suatu saat Riva bertengkar dengan Oscar di dalam mobil.
Oscar cemburu karena ada laki-laki yang ngajak foto dengan Riva. Dan pas di mobil, ibunya Riva telepon dan Riva menceritakan kalau Oscar seperti orang gila. Dia menyetir mobil dengan ugal-ugalan sampai Riva menjadi takut. Sekarang kita melihat dari sisi kepolisian, guys. Polisi mencurigai ada hubungan segitiga yang menyebabkan Oscar menembak kekasihnya. Dan polisi juga menyelidiki isi-isi pesan Riva kepada bintang rugby yang bernama Francois Hogarth yang juga merupakan temannya Oscar. Dan polisi juga meyakini Riva dan Francois ini adalah teman dekat. Kisah Oscar Pistorius ini telah difilmkan, guys, dengan judul Oscar Pistorius Blade Runner Killer. Dan kalian bisa menontonnya untuk lebih jelas, guys. Film ini diperankan oleh mantan Leonardo DiCaprio, yaitu Tony Garn, dan pemeran laki-lakinya Andreas Dam. Oke guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai bertemu lagi di cerita berikutnya.